Baik Ibu-ibu, ya setelah kita mempelajari hari ini, kita pada sesi ini adalah belajar tentang mengelola keuangan keluarga. Di sesi pertama ini terkait dengan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Jadi apa yang kita pelajari hari ini dari awal hingga akhir, hal penting apa sih yang dapat kita tangkap dari pembelajaran hari ini? Untuk Bu Arifah gimana Bu? Ada dua hal sebenarnya ya. Hal penting yang dapat kita ambil. Ya, itu membedakan antara keinginan dan kebutuhan Bu, mana yang lebih penting. Nah, itu adalah cara menyusun anggaran yang pertama kita pelajari tadi. Nah, itu adalah bagaimana kita bisa membedakan kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi dalam keluarga kita. Terus yang kedua, hal penting yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah dengan mengendalikan anggaran. Nah, caranya mengendalikan anggaran itu gimana Bu Vika? Ya Bu, ini yang pertama hitung jumlah pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan. Ya, baik. Jadi ini Bu ya, terima kasih untuk Bu Vika Ya. dengan mengendalikan anggaran. Kita bisa menggunakan sistem amplop dan kas harian. Nah, seperti itu. Jadi Ibu-ibu paham ya dari apa yang kita pelajari dari awal hingga akhir. Cara mengelola keuangan keluarga harus dengan dua cara, yaitu menyusun anggaran, yaitu dengan membedakan antara kebutuhan dan keinginan, dan yang kedua adalah mengendalikan anggaran dengan sistem kas harian dan juga sistem amplop. Nah, sekarang kita melihat video. Kebetulan saya hari ini tidak bawa laptop Bu ya, karena bawaannya berat. Jadi kita baca buku pintarnya dulu. Monggo Bu, siapa? Iya, Bu Rofi'i, dibaca film FC1 ya, di halaman 52. 1C Bu. Nggih, 1C. Mengelola uang dengan bijak. Nggih. Yang mana Bu? Yang pertama ini. Nggih. Semuanya. Semuanya, Pak. Semuanya. Bu Lili, ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga kita. Bu Lili, hitung seluruh pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Bu Lili, selanjutnya buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam 1 bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Bu Lili, seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Bu Lili, dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Bu Lili, nah ibu-ibu bagaimana? Mudah kan? Nah, itu adalah cerita dari film 1C ya. Sesi di langkah sebelumnya sudah kita bahas Ibu-ibu ya. Nah, yang barusan adalah kita kuatkan lagi biar ingat gitu ya. Dan sekarang adalah pesan dari kita pembelajaran tentang mengolah keuangan keluarga ini ada di brosur di halaman 1 sampai 4 dan 7 ya. Monggo untuk Bu Vika bisa disampaikan halaman di nomor 1 sampai 4 dan 7. Brosur ya? Iya Bu. Pintar. Yang pertama, hitung jumlah pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan. Terus yang kedua, upayakan jumlah pengeluaran seimbang dengan jumlah pendapatan. Nomor 3, sepakati bersama anggaran bulanan keluarga. Nomor
Nomor 4, kendalikan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang dibuat. Dan yang nomor 7, kebutuhan harus segera dipenuhi. Jika tidak akan mengganggu atau keinginan bisa ditunda. Sudah, Bu? Itu adalah pesan dari pembelajaran kita hari ini, Bu ya. Jadi jika pembelajaran hari ini kita terapkan di keluarga kita, itu kita akan merasakan manfaatnya, Bu ya. Jadi bisa mengatur keuangan keluarga kita. Jadi kita tidak terjerat hutang lagi, tidak bingung golek silian maneng, duit maneng ya. Jadi bisa mengatur keuangan keluarga. Nah, nanti ibu-ibu di rumah latihan ya, mengerjakan bagaimana menyusun anggaran keuangan keluarga seperti di buku pintar halaman 12, Bu ya. Nah, nanti diisi, saya jelaskan kembali seperti sebelumnya, Ibu ya. Nah, ini ya, bagaimana kita harus, Bu, saya mau berdiri ya. Nah, kita harus membedakan mana itu kebutuhan dan keinginan. Mana keinginan yang bisa dikurangi atau ditunda atau bahkan dibatalkan ya. Jadi seperti ini, Bu ya. Misalkan suaminya Bu Rifa, misalkan Pak Uji. Nah, ini misalkan hari gajinya, upahnya itu per bulan. Nah, ini misalkan Pak Uji jumlahnya, misalkan upahnya per bulannya 1 juta misalkan ya, Bu ya. Nah, ini 1 juta dikali 1 bulannya adalah 1 kali. Karena kalau upah 1 bulan itu ya ini ditulis 1 kali gitu ya. Jadi di sini tulis 1 juta seperti itu, Bu ya. Nah, Ya, Bu. terus untuk selanjutnya, apakah Bu Rifa juga punya upah juga? Kalau misalkan Bu Rifa punya upah, jadi nanti Bu Rifa ini ditulis apakah nanti upahnya dalam 1 bulan itu 4 kali misalkan ya. Jadi nanti ditulis misalkan upahnya 30.000 ditulis 4 kali, upahnya 30.000 kali 4 kali. Itu ya, Bu ya. Nah, paham, Bu ya, nanti bisa dikerjakan di rumah gitu ya. Kita jajal dulu seperti sebelumnya, Bu ya, masih ingat? Oke. Lupa ya, jadi saya ulangi lagi ya, Bu ya. Kalau saya bilang uang tidak cukup ya, uang tidak cukup ya diatur Atur dong. gitu ya. Saya ulang ya, uang tidak cukup Ya, diatur dong. Kita juga punya tepuk namanya tepuk keinginan ya. Sebelum kita akhir, kita ke tepuk keinginan dulu ya. Saya kasih contoh tepuk keinginan. Kurangi, tunda-tunda, batalkan gitu, Bu ya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Tepuk keinginan. Kurangi, tunda-tunda, batalkan. Oke. Ibu-ibu, ada yang pernah berhutang? pernah Ya. Oh, setiap Nah, manusia. nanti kita bahas selanjutnya, makanya ibu rajin pertemuan kelompok ya. Nanti bulan depan kita bahas tentang cermat meminjam dan menabung. Jadi kita tidak ketergantungan pada hutang. Jadi ibu mohon untuk rajin pertemuan kelompok, ibu-ibu ya. Ya. Terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan keluarga kita. Ya. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.